Nabi Muhammad memiliki seorang sahabat yang tak begitu terkenal namun ia dirindukan bidadari-bidadari surga. Ia bernama Julaibib. Pernah suatu ketika Rasulullah menanyakan kepada Julaibib kenapa ia tidak menikah. Julaibib mengatakan dirinya tidak yakin akan ada wanita yang mau menikah dengannya. Sebab ia tahu bahwa dirinya bukanlah pria bernasab, tidak rupawan, dan tidak memiliki harta. Julaibib selalu berada di saf terdepan dalam sholat dan jihad. Meski kebanyakan orang tetap menganggapnya tiada, tapi tidak dengan Rasulullah yang selalu menunjukkan perhatian dan cinta kepada umatnya. Julaibib merupakan nama yang tidak biasa di kalangan bangsa Arab, namanya juga tidak lengkap dan tidak bernasab. Julaibib terlahir tanpa tahu siapa kedua orang tuanya. Semua orang pun tak tahu atau tak mau tahu tentang dia, tentang nasabnya, atau dari suku apa ia berasal. Tampilan fisiknya membuat tak ada yang mau berdekat-dekatan dengannya. Wajahnya jelek, posturnya pendek dan bungkuk, kulitnya hitam, miskin, pakaiannya lusuh, dan kakinya pecah-pecah karena tak beralas. Julaibib adalah orang yang tidak diharapkan. Julaibib selalu berada di saf terdepan dalam sholat dan jihad. Meski kebanyakan orang tetap menganggapnya tiada, tapi tidak dengan Rasulullah yang selalu menunjukkan perhatian dan cinta kepada umatnya. Julaibib yang tinggal di selasar Masjid Nabawi suatu hari ditegur oleh Rasulullah, "Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Lembut suara Nabi memekarkan bunga jiwa Julaibib. "Siapakah orangnya, ya Nabi, yang mau menikahkan anaknya dengan diriku ini?" Julaibib menjawab dengan senyuman. Tidak ada kesan ia menyesali dan menyalahkan takdir. Rasulullah juga tersenyum dan ia kembali menanyakan hal yang sama kepada Julaibib hingga 3 hari berturut-turut. Pada hari ketiga itulah Rasulullah mengajak Julaibib ke rumah salah satu pemimpin Ansor. Betapa bahagianya tuan rumah menerima kunjungan kehormatan dari sang Nabi Allah. "Aku ingin menikahkan putri kalian," kata Rasulullah kepada pemilik rumah. "Masya Allah, alangkah indah dan berkahnya. Duhai, betapa kehadiranmu akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami." Si wali mengira bahwa Rasulullah akan meminang anak gadisnya. "Bukan untukku, aku pinang putrimu, untuk Julaibib," kata Rasulullah. Ayah sang gadis tentu sangat terkejut mendengarnya, sedang istrinya berseru dengan Julaibib. Bagaimana mungkin? Julaibib yang jelek dan hitam, tak bernasab, tak berkabilah, tak berpangkat, dan tak berharta. Demi Allah, tidak akan pernah anak kita menikah dengannya. Sementara itu anak gadisnya yang mendengar percakapan mereka dari balik tirai angkat bicara. Cintanya kepada Allah dan Rasulnya mengalahkan segalanya. Ia menerima pinangan dari Rasulullah dan setuju untuk menikah dengan Julaibib. Julaibib harus gugur saat berperang dan Rasulullah sangat kehilangan. "Apakah kalian kehilangan seseorang?" kata Rasulullah usai pertempuran. "Tidak, ya Rasulullah," serempak para sahabat menjawab. "Apakah kalian kehilangan seseorang?" kata Rasulullah bertanya lagi. Wajahnya mulai memerah. "Tidak, ya Rasulullah," sebagian sahabat menjawab dengan ragu dan was-was. Beberapa melihat sekeliling dan memastikan tidak kehilangan seseorang. Terdengar helaan nafas yang berat. "Aku kehilangan Julaibib, carilah Julaibib," kata beliau. Para sahabat tersadar dengan sosok yang dicari Rasulullah. Akhirnya mereka menemukan Julaibib. Ia gugur penuh luka, di sekitarnya terdapat 7 musuh yang telah ia bunuh. Rasulullah dengan tangannya sendiri mengkafani Julaibib dan mensalatinya. Julaibib telah lama dirindukan oleh para bidadari surga, meski di dunia ia memiliki istri yang salihah. Julaibib lebih diperhatikan oleh penduduk langit daripada penduduk bumi.